Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq arsalahu basyiran wa nadhiran asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Anak-anak dimanapun berada, pada hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kita, yakni dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, proses pembelajaran kita ini akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini semua akan menjadi ladang amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian, kemarin kita telah membahas masalah memahami surah Al-An'am ayat 152, yang mana ayat ini menjelaskan ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah. Maka pada hari ini kita akan lanjut dengan pembelajaran kita, yakni memahami sifat jujur dalam muamalah. Yang pertama, ketentuan jujur dalam muamalah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yang pertama kita akan mengartikan, akan memahami apa itu muamalah. Muamalah dalam bahasa berarti saling melakukan atau saling menukar. Tentunya artinya adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Artinya makhluk sosial manusia ini, dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Bahkan tanpa bantuan dari alam sekitar pun manusia itu tidak bisa hidup. Oleh karenanya, dalam hubungan dengan manusia lainnya ataupun dengan makhluk lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut. Yang mana syariat ini berarti adalah aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu yang terdiri dari hak dan kewajiban. Tentunya dalam bermuamalah ini ada hak dan ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita sebagai manusia. Lalu lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala dengan manusia lain dalam mengembangkan harta dan benda. Dalam Islam, agama kita diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah atau berinteraksi atau berhubungan, kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akibatnya akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian, yang mana perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan akan menjadikan batal atau tidak diakui atau tidak sah. Sedangkan jujur jujur memiliki arti kesesuaian.
Tentunya antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama pun juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan curang. Untuk itu mari kita perhatikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi wa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktuba indallah kadzdzaba. Yang mana artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu, anak-anak sekalian, ya, kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun kata jujur tidak semudah mengucapkannya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan kebohongan dalam bertransaksi, sementara orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya, dari cara-cara yang tidak sesuai dalam aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu perjuangan keras untuk mengejawantahkan atau membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Artinya jujur ini ditimbulkan dari rasa keimanan kita, dari rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat, akan bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Tentunya dalam bersifat jujur ini kita ada tauladan. Siapa tauladan kita? Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan tatkala dia berdagang dengan sifat ini, ya, sifat jujur,
dagangan Nabi menjadi laris manis, dipercaya, diminati oleh pembeli. Akan tetapi sifat ini sudah mudar di kalangan pedagang. Mari kita perhatikan, kita lihat, kita amati bagaimana proses perdagangan yang ada di pasar saat ini. Mungkin ada anak-anak sekalian yang kaget atas pembelian mungkin barang, mungkin ikan, mungkin beras ketika ditimbang di pasar. Timbangannya 1 kilo, ya. Ketika sampai di rumah kembali ditimbang sudah berkurang, mungkin 0,9, mungkin 0,8. Inilah bentuk-bentuk contoh-contoh kebohongan yang tentunya akan merugikan orang yang berbohong atau berdusta itu. Oleh karena itu, ananda sekalian, ya, mari kita berusaha, berupaya untuk berlaku sifat jujur dalam bermuamalah ini. Dengan apa? Tentunya sifat jujur ini adalah sifat yang melekat pada orang yang beriman. Maka kita berusaha bagaimana cara menjadi orang yang beriman. Tentunya dengan cara yang pertama melalui ilmu, ya, dengan ilmu. Dan yang kedua, iman itu akan bertambah manakala kita selalu berusaha berbuat kebajikan. Demikian penjelasan singkat Bapak pada hari ini. Terus anak-anak sekalian, sangat mudah dari Bapak, ya. Yang pertama, hafalkan hadis, ya. Hafalkan hadis yang berkenaan dengan akibat dari tidak memiliki sifat jujur atau hanya memiliki sifat kebohongan dan khianat. Hadis itu ada di halaman 28 dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dihafalkan lalu dikirimkan lewat WA group melalui pesan suara. Hadisnya beserta artinya, ya. Karena kita belajar Al-Quran hadis, tentunya minimal kita harus banyak memahami, hafal hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita pelajari. Demikian, tambahan dari Pak. Assalamualaikum.